Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Khairunisa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu positivisme dan bagaimana perkembangannya, dan siapa sih salah satu tokohnya. Untuk pembahasannya, kita langsung saja ya. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Berikut merupakan perkembangan dari aliran positivisme dan salah satu contohnya. Jadi, pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang menempatkan pengetahuan yang benar jika didasarkan pada pengalaman aktual fisikal. Positivisme juga merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Salah satu tokoh filsafat positivisme ada John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf, ekonomi politik, dan anggota parlemen asal Inggris. Lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di Pentonville, London, Inggris. Ayahnya bernama James Mill dan ibunya bernama Harriet Barrow. Pandangan-pandangannya dikenal membela empirisme dan pandangan politik, sosial, dan kultural yang berbasis liberatif. Pemikiran-pemikirannya banyak dipengaruhi oleh good father-nya, yaitu Jeremy Bentham, John Locke, David Hume, dan George Berkeley. Dia dijuluki sebagai filsuf berbahasa Inggris yang paling berpengaruh pada abad ke-19. John Stuart Mill meninggal pada tanggal 7 Mei 1873 yang pada saat itu berusia 66 tahun. Konsep Mill tentang kebebasan adalah bahwa seorang individu mempunyai hak untuk bebas dan tidak terkekang pada kekuatan daerah yang tak terbatas. Ada beberapa wilayah yang menjadikan kebebasan dari manusia. Pertama, hal ini mencangkup bidang kekuasaan batiniah, kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang paling luas, kebebasan berpikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat, dan cita rasa untuk segala hal yang praktis atau spekulatif, yang ilmiah, moral, ataupun teologis. Dia juga merupakan seorang penggerak utilitarianisme, sebuah paham teori etika yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Mengenai utilitarianisme, John beranggapan bahwa kesenangan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh individu. Ia menjelaskan bahwa kesenangan akan muncul bersamaan dengan hasrat keinginan. Konsep utilitarianisme, John tidak bergantung pada kesenangan individu, namun juga harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi orang lain. Pada akhirnya, teori ini menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak. Pada awalnya, konsep utilitarianisme digagas oleh Aristoteles dan kemudian Mill yang mempopulerkannya sebagai konsep kebahagiaan tertinggi, the ultimate happiness principle. Konsep ini berbeda dengan Bentham yang menyamakan semua jenis happiness. Mill membedakan berbagai kualitas happiness secara terpisah. Ia menempatkan kenikmatan atau pleasure intelektual dan moral lebih superior daripada kenikmatan fisik. Ia juga membedakan antara kebahagiaan happiness dengan kepuasan satisfaction. Dengan demikian, tingkat intelektualitas dan spiritualitas seseorang menentukan kualitas kebahagiaan seseorang. Kesenangan sesaat atau simple pleasure kebanyakan dinikmati oleh mereka yang tidak mempunyai pengalaman maupun mengalami pencerahan mengenai kesenian dan kemurniannya. Karya-karya John Stuart Mill memberikan inspirasi bagi dunia hingga hari ini. Terlepas dari beberapa kejanggalan, karena kungkungnya zaman, tokoh liberatif ini membangkitkan kesadaran akan pentingnya penguasaan sistem logika, moralitas, sosial, politik ekonomi, serta berpikir secara holistik. Jadi, inti dari pembelajaran ini,
Kebebasan merupakan hak setiap manusia untuk bebas dan tidak berpihak pada apapun. Pada hakikatnya, kebebasan manusia menurut John Stuart Mill adalah manusia melakukan perbuatan tanpa tekanan dalam berkehendak. Namun, kebebasan manusia dibatasi oleh hak dan tidak mengganggu kebebasan orang lain serta tidak mendorong pada berbuat kejahatan. Yang sungguh menarik dari pemikiran utilitarianismenya adalah konsep sepanjang tidak mencelakakan atau merugikan orang lain, do no harms to others, maka seseorang sudah termasuk kategori bermoral. Moralitas adalah masalah privat dan publik tidaklah berhak untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Intinya adalah when harm is undone, we are all right. Terima kasih, sekian yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Intan Hoirunisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.